Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Septaria Wulan Kusumasari dan Ibu Vega Yusefa Pamela sebagai dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Di sini saya Sukma Adisa Dwi Ciani Sutopo dengan NIM 4444220064 akan mempresentasikan mengenai standar mikrobiologi pangan pada bumbu dapur. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa rempah-rempah. Jenis rempah-rempah yang tersedia di Indonesia sangat beraneka ragam, seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lain sebagainya. Keberagaman rempah-rempah tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal penyedap masakan. Oleh karena itu, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Berbagai jenis rempah-rempah yang digunakan sebagai sumber bumbu dapur, seperti rempah segar, bumbu basah, dan bumbu kering, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam memberikan cita rasa pada makanan. Saat ini, bumbu instan menjadi alternatif yang praktis untuk memasak. Bumbu instan merupakan gabungan dari beragam rempah-rempah yang telah diolah dan diproses dengan formula tertentu. Terdapat dua varian bumbu instan, yaitu yang berbentuk pasta atau cair dan yang berbentuk bubuk atau kering. Bumbu basah adalah bumbu yang masih segar, sementara bumbu kering dibuat dari bumbu basah yang dikeringkan. Bumbu instan terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu bumbu rawon. Rawon merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Timur dan sudah terkenal sejak abad ke-18 hingga saat ini. Bumbu utama yang digunakan dalam rawon adalah keluak atau kelwek, yang memberikan warna hitam, rasa, dan aroma yang khas pada kuah rawon. Keluak sendiri berasal dari biji pohon keluak, kepayang, atau picung. Biji keluak mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin C, ion besi, beta-karoten, dan senyawa golongan flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri. Senyawa-senyawa tersebut memiliki fungsi sebagai anti kanker dan antibakteri yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Bumbu dalam bentuk pasta atau basah, khususnya bumbu rawon ini, cenderung lebih mudah mengalami kerusakan fisik, kimia, atau kontaminasi oleh mikroorganisme. Agar tetap awet, bumbu pasta halus termasuk bumbu rawon ini harus ditumis sampai matang dan disimpan pada suhu dingin. Bumbu halus bisa bertahan antara 2-3 hari bila disimpan dalam lemari es dan bisa bertahan hingga 1 bulan jika disimpan dalam freezer. Bumbu basah ini mengandung kadar air yang cukup tinggi sehingga mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Kadar air yang diperbolehkan dalam bumbu instan bubuk maksimal adalah 20% berdasarkan SNI 0137091995. Kadar air dan kontaminasi sangat erat hubungannya dalam hal keamanan pangan. Dalam bumbu pasta ini sering ditemukan kapang yang menunjukkan adanya kerusakan pada produk pangan. Batas cemaran kapang dan kamir dalam bumbu pasta diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019, yaitu sebesar 10^2 kalori per gram sampai 10^3 kalori per gram. Terdapat beberapa penelitian mengenai mikrobiologi pada bumbu rawon. Salah satunya yaitu penelitian dari Aviana dan kawan-kawan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian Aviana dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pada hari ke-28, kandungan kapang dan kamir yang mencemari sampel uji bumbu rawon masih berada pada kisaran angka kurang dari 10 kalori per gram. Hal ini berlaku pada sampel uji yang disimpan pada suhu ruang 40 derajat Celcius maupun 50 derajat Celcius. Kisaran tersebut masih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019. Kemudian SNI 0137091995 mensyaratkan jumlah mikroba maksimal adalah 10^6 kalori per gram dan kapang maksimal adalah 10^4 mg per kilogram. Selanjutnya, terdapat penelitian Hernandik pada tahun 2014. Dapatkan hasilnya yaitu bumbu rawon mentah mempunyai kadar air sebesar 76,29%, sedangkan pada bumbu tumis sebesar 52,56%. Jumlah total mikroba pada bumbu mentah sekitar 2,1 kali 10^4 kalori per gram, B. careus sebesar 4,3 kali 10^2 kalori per gram, dan total S. aureus sebesar 3,2 kali 10^3 kalori per gram. Setelah ditumis, bumbu rawon mengandung total mikroba sebanyak 8,3 kali 10^2 kalori per gram, dan jumlah B. aureus menurun menjadi 7 kali 10^1 kalori per gram, dan aureus menjadi tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa bumbu rawon mentah mampu menghambat pertumbuhan B. careus dan S. aureus selama 24 jam. Pemanasan bumbu tumis mengakibatkan turunnya aktivitas antimikroba terhadap bumbu rawon B. careus.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.